ada gini nggak sih Mas, kan AMI lebih ke global, semua jenis musik dan Indonesia daerah juga dalam satu. Akhirnya ujung-ujungnya muncul musisi itu lagi, yang udah terkenal aja semuanya. Musisi daerah nggak muncul-muncul, karena dia ada dalam satu semua. Ada kemungkinan dipisah nggak sih? Ada. Jadi saya dengan teman-teman sedang mendiskusikan, ini masih wacana ya, agar AMI itu dipecah dua gitu ya. Malam Award AMI dipecah dua, yang sekarang berjalan diteruskan, tapi yang baru itu ataupun kembarannya itu lebih ke arah mengangkat musik daerah dan dangdut khususnya. Oke. Ya, karena gini, kan Indonesia tuh heterogen banget ya. Bukan hanya pop ya, bukan hanya pop di Indonesia ini. Ada banyak musik lainnya, bukan hanya pop, jazz, rock gitu ya. Tapi juga ada musik-musik daerah, pop daerah, dan juga genre dangdut yang katakanlah sebenarnya dominan ya, digemari oleh masyarakat Indonesia. Jadi ada wacana untuk, ini masih wacana, untuk membuat AMI itu 2 hari gitu, atau dua award terpisah gitu. Sekaligus untuk mengangkat tadi yang Henry bilang, mereka-mereka yang di daerah gitu kok nggak kedengeran gitu ya. Dan yang menang juga itu aja. Ya gimana ya, kalau memang prestasinya yang luar biasa ya harus kita akui kan. Sebab ada yang bilang juga begini, kalau seorang nggak terkenal, nggak tahu dari mana tiba-tiba menang, aneh juga kan. Makanya dia tidak menasional kan gitu loh. Itulah, tapi kita harus tetap melihat potensi-potensi daerah, karena di daerah itu artis daerah itu udah superstar loh di daerahnya itu ya. Ya pasti. Jadi mereka nggak butuh Jakarta mereka, ya kan? Iya juga sih. Itulah Betawi siapa lu gitu kan? Benar. Tapi dengan cara yang ada seperti sekarang ini, akhirnya itu lagi kan? Ya, tapi kan juga ada kadang-kadang ada muncul nama baru gitu ya. Dan memang yang lagi, ya namanya juga kalau artis lagi di atas kan bisa beberapa tahun ya dia bertahan gitu ya. Terus tiba-tiba setelah 3-4 tahun hilang gitu ya. Jadi nggak akan selamanya gitu kan. Dan tahun ini AMI itu sudah menginjak ke tahun ke-25. Insya Allah. Keren. Terus gini Mas, untuk balik lagi ke pribadinya Mas Chandra nih. Waktu dulu dengan Karimata dan lain-lain, itu yang hits atau mungkin prestasi yang tinggi yang mana? Atau event yang besar yang mana aja? Dengan Casero, dengan Karimata? Ya, kalau Casero kita sebenarnya punya beberapa hits ya, antara lain Pemuda, terus Ceria gitu ya, dan salah satu highlightnya ya kita pernah menang festival vokal grup se-Jakarta gitu ya. Terus kalau Karimata kita pernah juga tampil di North Sea Jazz Festival yang di Belanda itu suatu ajang yang sangat prestisius di dunia ya. Dan kita juga menelurkan album ada 5 ya. Salah satunya juga bermain dengan tokoh-tokoh jazz dunia Amerika ya, Don Grusin, Lee Ritenour gitu ya, Bob James, ada album kita yang namanya Jazz Ethnic, itu mereka tampil di situ. Sekarang sudah ada ininya, digitalnya, di streaming, di Spotify, jadi teman-teman kalau belum pernah tahu tentang Karimata dan suka musik fusion, itu bisa dengar di Spotify dan di Apple juga, Karimata. Aku ingat Karimata yang singlenya yang ada Rusanaya, yang mana ya? Masa kecil, terus ada juga
Bukan, sorry, masa kecil ya, masa kecil itu Ruth tampil di Akrimata, betul sekali. Akrimata, aha. Terus gini, balik lagi deh ke Ami ngobrolnya. Kalau zaman dulu kita kan ada festival lagu populer nih Mas Andra. Oh iya, festival lagu ada pop Harvey, nasional, ada Vina dan lain-lain kan. Ya. Pengen lagi deh ada event itu. Kira-kira mungkin nggak sih Mas? Soalnya kalau idol menurut saya, idol, X Factor lain itu kan SMS ya. Oke. Aha, kalau kayak festival yang zamannya Harvey dulu benar-benar juri pure yang nilai mereka di panggung. Jadi kita tidak peduli dengan nggak perlu karantinaan gitu loh. Mungkin nggak sih Mas Ami bikin? Bisa aja ya. Cuman kalau ada sponsor. Memang satu ide yang bagus ya, perlu dibicarakan. Masih bisa nggak zaman sekarang membuat festival lagu? Bisa-bisa aja sih, dan saya rasa sih masih ada sih beberapa pihak yang bikin festival lagu ya, tapi nggak se-happening dulu ya. Happening kalau dulu kan kayaknya festival pop song itu kan happening banget ya, tapi sekarang mungkin karena sudah ketutup semua idols ya, dan acara-acara talent yang di broadcaster ya, itu jadi seolah festival lagu pop song nggak ini lagi, bukan happening lagi, bukan dibutuhkan. Tapi ide itu bisa aja dibangkitkan lagi sih. Ya Ami di belakangnya kan akan lebih keren lagi. Ya. Perlu ya selama SDM ini tuh ya. Baru-baru ini masih ada sih daerah bikin ya festival lagu populer tapi tingkat Bogor gitu-gitu loh. Iya, betul. Bukan nasional kan? Perlu SDM-nya nih, perlu SDM ya untuk khusus menangani hal itu. Ya kan? Kangen event itu lagi. Dan lagunya benar-benar lagu pilihan semua di zaman itu. Iya ya, terus munculan lagu-lagu hits dari situ ya. Ada lagunya lagu Burung Camar jadi hits. Sekian puluh tahun yang ke depan masih aman lagu itu. Betul sekali. Abadi bagus. Ngomong musik lagi nih Mas. Biasanya kan kita dengar untuk musik Indonesia masa emasnya, masa jayanya di 80-90. Ya. Menurut Mas Chandra kenapa setelah itu tidak menurun lah gitu loh? Nggak tahu ya, artinya relatif ya, karena kan selera berubah ya. Selera berubah ya, dan justru yang menarik adalah anak-anak milenial zaman sekarang itu malah menggali lagi lagu-lagu tahun 70, tahun 80 tuh. Kan suatu hal yang unik ya, karena mungkin mereka menemukan hal yang mereka nggak temukan dengan lagu-lagu sekarang gitu ya. Mungkin ya. Itu satu fenomena yang menarik, dan saya rasa memang musik tahun 80-an beda sama sekarang ya. Karena sekarang banyak elektronik, banyak kosmetiknya ya, banyak kosmetiknya kalau saya boleh perumpamaan gitu ya. Banyak bedaknya, banyak gincunya, banyak facelift. LED pastinya. Bukan, tapi ini bukan mengkritik ya. Ini karena musik zaman sekarang juga bagus-bagus dan banyak diminati ya. Jadi zamannya beda, genrenya beda, dan ini memperkaya musik Indonesia kalau gitu ya. Anak-anak zaman sekarang tuh pintar-pintar ya, menguasai alat juga jago-jago ya, pada musik, pada main alat tuh jago-jago banget ya. Dulu pemain saksofon, trompet itu bisa dihitung ya. Sekarang udah banyak banget yang jago-jago. Pemain piano dulu juga ya paling 10 orang yang jago ya. Sekarang udah ratusan yang jago. Jadi musik Indonesia maju terus nih selama ini ya. Kreatifnya banyak sekarang mereka ya. Luar biasa. Dan media promonya pun di mana-mana sekarang. Betul sekali. Ada pesan-pesan Mas buat ini pemusik-pemusik daerah atau mungkin calon-calon musisi, calon-calon penyanyi, seperti apa dan gimana hingga mereka bisa masuk atau mungkin dihitunglah sama Ami tadi, dianggaplah gitu loh. Wah, ini susah ini karena nggak ada resepnya ya, nggak ada resepnya kecuali ya kerja keras lah gitu ya, dan selalu harus kreatif ya, mencari warna dan persiapkan diri Anda pada saat kesempatan itu datang. Sebab
kesempatan itu apakah tampil di televisi, apakah itu tampil di acara penting, itu nggak setiap hari kan ya. Jadi persiapkanlah diri kamu itu pada saat suatu kesempatan yang baik itu muncul, kalian sudah siap. Ya. Untuk itu harus kerja keras, harus latihan, harus profesional, harus punya warna, harus kreatif. Itu aja. Dan tentu dibarengi dengan doa. Harus ya. Mas, tadi kan ngomongnya berkreasi. Misalkan ada satu produk atau lagu, kadang-kadang dia misalkan lagu Lambada zaman dulu dibikin versi Indonesia. Itu gimana menurut Ami? Masuk kategori nggak sih? Kalau saya nggak hafal ya, ada 50 kategori ya. Kalau nggak salah ada kategori remix ya, kalau nggak salah ya. Ada kategori lagu lama yang diperbarui itu. Saya rasa itu sah aja ya, karena memang itu suatu keahlian tersendiri ya, membangkitkan remix lagu lama menjadi lagu baru yang lebih menarik gitu, seolah-olah memberikan nyawa kedua gitu ya atas lagu itu. Saya rasa itu kreativitas juga tersendiri dan perlu kita hargai. Saya lupa apakah ada kategorinya tersendiri, karena ada 50, saya nggak hafal semua itu, belum hafal. Nggak, maksud saya bukan lagu lama, misalkan ada lagu hits, lagu Korea lah sekarang gitu kan. Oke. Jadi dibikin versi Indonesianya, apa itu masuk penilaian? Oh, terjemahan ya, lagu terjemahan ya, gitu ya. Ya. Saya rasa belum ada ya, jadi lagu barat yang dibuat versi Indonesia belum, saya rasa belum ada tuh. Apa pantas untuk dikasih penghargaan? Artinya itu kan lagu orang asing, tapi dengan syair. Mungkin yang perlu diberikanlah penulis syair terbaik kali ya, karena selama ini belum ada. Apakah itu lagu barat, apakah lagu Indonesia, tapi penulis syair yang harus diakui. Gitu. Kadang-kadang kan beda ya, pembuat lagu dan pembuat syair beda gitu ya. Dan mungkin ya, nggak tahu, ini spontan aja pemikiran. Berarti kemungkinan yang dinilai liriknya. Liriknya, betul. Musiknya karena udah original dari sana gitu. Iya kan, tadi kan lagu Korea tadi kalau nggak salah. Misalkan. Apakah pantas dinilai karena ini kan industri Indonesia gitu kan? Jadi yang dinilai adalah prestasi orang Indonesianya gitu kan? Oke. Tapi idenya bagus juga. Iya, kemungkinan itu bisa aja kan, Mas? Bisa. Karena lagi itu hits, udah dibikin versi Indonesianya gitu kan? Iya. Terus ada kesibukan apa lagi Mas sekarang, Mas? Dalam waktu berapa bulan ke depan? Iya, ini kita sedang ada sedikit bukan insiden ya, ada sedikit kasus antara di dalam dunia musik ya, antara produser dengan para artis ya. Karena ada gugatan dari produser ke Mahkamah Konstitusi untuk menghilangkan beberapa pasal dalam undang-undang ya yang merugikan para pencipta dan penyanyi. Nah, kita sekarang sedang fokus jangan sampai dihapus pasal-pasal itu oleh hakim, oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, jadi katakan ini suatu cobaan kita semua agar kita harus mencari solusi. Itu mitra kan. Dan hubungan itu harus baik gitu ya, karena kalau hubungan baik akan muncul karya yang baik gitu. Nah, kalau ada satu pihak yang mau merugikan pihak lain, itu harus kita cegah kan, untuk supaya jangan deh ada gini-ginian gitu ya. Nah, itu sedang terjadi sekarang. Jadi gugatan produser ke MK untuk menghapus pasal 18 dan 30 di Undang-Undang Cipta. Itu satu. Yang kedua adalah sekarang ada pembenahan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Itu yang sedang dibenahi agar pengumpulan royalti makin baik, makin transparan, dan makin tinggi, makin banyak gitu. Oke. Ya, kalau ngomong transparan, banyak di konten saya sebelumnya yang kita ngobrol dengan beberapa penyanyi, ditanyain berapa kopi kejual, nggak tahu. Nggak tahu, gue dapat mobil aja. Berapa banyak kejual, berapa ini, nggak tahu gue dapat rumah aja. Sebegitu tidak transparannya zaman dulu. Nah, gimana sekarang menurut Mas Ami? Mas Chandra? Kalau sekarang kan digital lebih gampang dihitung ya. Lacak ya?
melacak karena datanya tersedia, apalagi platform-platform itu sering memberikan data-data berapa jumlah streaming dan lain sebagainya gitu kan. Masalahnya kan streaming itu kan harganya kecil nilainya ya, berapa rupiah gitu. Nah, soal transparansi itu memang masih menjadi persoalan dan saya rasa salah satu jalan keluarnya adalah mekanisme auditing, mekanisme pemeriksaan keuangan gitu ya. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh individu, itu harus dilakukan oleh perusahaan gitu. Tapi saya rasa dengan adanya digital sekarang itu akan lebih akurat menghitung royalti gitu. Berarti AMI juga akan menjadi jembatannya mereka dengan si produser gitu? Enggak, kalau AMI enggak urusannya itu. Yang urusan itu dilakukan oleh FESMI, Federasi Serikat Musisi Indonesia. Oke. Kalau AMI urusannya penghargaan aja kan, bagi-bagi hadiah. Oke. Oh, ini yang katanya kumpulan musisi tadi ya? Ya, Federasi Serikat Musisi Indonesia atau FESMI. Dan federasi ini nanti akan jadi jembatan dengan si produser? Ya. Kadang lucu juga sih dengar ngobrol dengan si A, si B. Tahu gue dapat mobil, siapa tahu dia dapat Mercy, gue dapatnya mobil yang murah doang, mungkin dia dapatnya yang lebih mahal. Nah, parah juga sih zaman dulu sebenarnya. Ya, itu memang karena perhitungan royaltinya nggak begitu akurat dan nggak transparan. Dia mobil apa tidak, mau terima rumah apa tidak gitu kan. Kan pilihannya dia bisa pindah ke toko sebelah. Artinya dia bisa pindah ke perusahaan rekaman sebelah. Kalau yang lain, kalau dia nggak suka gitu kan, itu pilihan kan. Jadi ini juga hubungan antara, ya itu sekali lagi, hubungan antara pencipta, penyanyi, dan produser itu harus akrab ya, harus kerjasama. Jangan sampai ada satu pihak yang merugikan yang lain gitu ya. Dan ini harus kita ingatkan semua pihak gitu ya. Kadang-kadang ada pencipta lagu baru, penyanyi baru yang nggak punya pilihan selain menerima apa adanya gitu kan, kontrak. Tapi kalau dia lagunya meledak, maka harganya naik kan. Makanya. Bahkan dikejar-kejar oleh produser. Jadi ini katakan suatu peristiwa yang alamiah sekali. Semua orang mulai dari bawah di apa namanya, bukan istilahnya bukan ditipu ya, tapi kontraknya kurang menguntungkan atau tidak adil, tapi setelah dia berprestasi, maka dia posisi tawar-menawarnya lebih tinggi. Akhirnya ada pihak yang dirugikan. Iya. Iya juga sih, benar. Benar-benar. Kalau gini Mas, untuk lagu-lagu yang berhubungan dengan karya cipta, gimana dengan RBT ya, NSP ya, atau soundtrack film? Itu masih tetap dilindungi nggak sih? Iya, itu dilindungi, betul. Jadi memang kalau mau menggunakan lagu untuk film tuh harus minta izin khusus gitu ya. Dan ada masa tenggang waktu, enggak? Perlindungan hak cipta itu seumur hidup tambah lagi 70 tahun. Jadi ahli warisnya bisa mendapatkan hak ekonomi kalau si penciptanya sudah wafat. Jadi seumur hidup plus lagi 70 tahun. Oke. Saya mau nanya ini Mas. Kemarin ini saya sempat ngobrol sama Mas Mujiono. Oke. Katanya tidak mungkin satu karya cipta lagu dijual ke orang lain. Karena gimana pun itu karya dia. Iya. Tapi saya pernah dengar lagi ada lagu karena udah meninggal, bagaimana akhirnya dibeli sama pencipta lagu yang lain. Menurut Mas Chandra itu mungkin nggak sih bisa dijual? Terus terang saya belum terlalu memahami maksudnya apa. Tapi kalau maksudnya kalau sebuah lagu sudah dijual kepada si A gitu dengan cara flat payment atau flat pay atau dibeli sebuah hak ciptanya, maka dia nggak bisa jual ke orang lain ya. Maksudnya apakah kalau yang dipermasalahkan harganya gitu kan? Jangan sampai kalau hak ciptanya dibeli itu harganya murah gitu, ya kan? Soalnya kalau lagu itu meledak itu ya, kalau itu meledak
dia nggak dapat apa lagi kan. Jadi hindarilah penjualan flat payment atau sekali bayar jual putus. Tapi lagi-lagi itu kan alamiah ya. Kalau saya seorang pencipta lagu baru gitu, ya saya ditawarkan sejumlah rupiah yang buat saya menarik, tapi dengan syarat saya memberikan hak ciptanya, ya pada saat itu saya iakan, saya tanda tangan kan. Tapi belakangan bisa menyesal ya kalau lagu itu meledak populer, saya nggak dapat apa-apa lagi gitu kan. Jadi ini cara berpikir aja gitu, mau besar di depan ya, tapi ke belakangnya nggak dapat lagi, padahal potensinya luar biasa gitu. Jadi ini suatu pilihan strategis aja, pilihan bisnis dari setiap orang, mau sistem royalti atau sistem jual beli putus. Ya. Ya, gitu. Saya ingat lagu Kusadarinya Dian Pramana. Katanya dibeli putus sama Meli dan nyanyi lagi sama Meli dengan Rita Effendy. Kayaknya nggak mungkin, katanya saja tuh gimana lagu tuh nggak mungkin dijual belikan. Tapi nggak mungkin ya Mas ya? Gitu. Lagunya Kusadari. Ya, yang mungkin gini, kalau lagu itu memiliki dua sisi, hak ekonomi sama hak moral. Hak ekonomi itu soal royaltinya, soal penghitungan penjualannya gitu ya. Tapi kalau hak moral itu adalah pengakuan nama gitu, yang nggak boleh dilupakan, nggak boleh diangkat gitu. Nama penciptanya, terus syairnya jangan dirubah, melodi jangan dirubah. Itu hak moral gitu kan. Nah itu yang nggak bisa dialihkan. Jadi misalnya saya membuat lagu pemuda gitu ya, ciptaan Chandra Darusman, terus dibeli sama orang lain itu mengakui karya dia, nggak bisa. Itu kan hak moral yang tidak bisa dialihkan. Gitu. Itu maksudnya kali. Oke, berarti hak milik mungkin bisa berpindah, tapi tetap nama karyanya tetap si orang itu. Ya, istilahnya hak ekonomi bisa beralih, tapi hak moralnya tidak bisa dialihkan. Oke, jadi kalaupun lagu itu dibeli sama Meli, tetap aja itu karyanya Dian Pramana. Iya dong, iya. Terus gini, Mas Chandra kan lebih dikenal dengan orang jazz nih. Oh ya? Saya juga bikin lagu pop gitu loh. Saya juga bikin lagu pop kan. Ya, oke, terus? Ya kalau saya sih, ya kalau pop tapi ada sentuhan jazznya lah. Oh gitu, oke. Nggak pernah coba genre lain nggak sih Mas? Ya, sebenarnya bukan soal mencoba genre lain, bagaimana keluarnya aja dari dalam kan. Waktu main piano, saya bikin lagu dangdut juga kok. Saya pernah bikin lagu dangdut. Saya juga bikin lagu lagu anak-anak juga, lagu pop juga, lagu semi klasik juga gitu. Jadi apa yang keluarnya aja gitu. Tapi orang kenalnya dengan jazz ya. Tapi banyak sekali lagu-lagu saya yang boleh dikatakan mengarah ke jazz karena akord-akordnya agak jazzy, agak rumit gitu ya. Buat orang lain gitu. Malah ada juga lagu yang sama Cica Kuswoyo tuh. Ya, itu kan pop, itu banyak popnya ya. Gitu ya. Popnya, ya sentuhan jazznya ada lah sekian persen, ada ya? Sekian persen. Oke. Mas Chandra, makasih waktunya. Oke, Hen. Sukses ya, Henry ya. Sehat terus. Karena banyak subscribernya. Amin. Ditunggu hasil-hasil keren dari Ami juga. Makasih Hen. Asik pembicaraan. Oke, terima kasih ya. Oke. Selamat sore.